Halo sobat pendengar upload, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam sehat-sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus ya. Kali ini saya akan mengajak pendengar upload untuk menyimak atau menyaksikan sebuah video saudara kita siap menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, di mana dia belajar mencari dan mencari untuk meyakinkan dirinya dalam menuju Tuhan yang benar. So, mari kita menyaksikan videonya. Selamat malam Pak Pombom. Ya, malam. 19,5. Ini kenapa suaranya jadi kecil? Oke Pak. Bapak dari agama apa? KTP Muslim, KTP Islam. Oke, silakan Pak. Tapi kelakuan bukan Muslim. KTP Islam. Nah, Cuma saya tertarik dengan Kristen. oh gitu. Nah, kenapa tertarik? Apa? Coba dijelaskan Pak. Enggak, tertarik ini saya belajar gitu ya. Ya, Masuk ke room ini tadi saya dengar-dengar Pak Bom ini penganut Trinitas gitu. Jadi mudah-mudahan saya nggak salah masuk room nih. ya apa yang mau ditanyakan silakan. Karena kalau menurut Kenapa? saya ada room ya, saya nggak sebut nama lah. Saya pikir kalau mereka menganut oneness itu bukan Kristen tapi lebih Sabellianism ya. Betul? Ya. Nah, yang saya mau tanya gini, Pak Bobo. Trinitas itu kan Allah itu sebagai Theos. Setahu saya ya. Kalau dikoreksi Pak, kalau misalnya saya salah. Kemudian Yesus itu sebagai Logos. Betul Pak ya? Nah, kalau di kitab bahasa Indonesia memang Allah Bapa itu diterjemahkan sebagai Allah. Bukan dianggap Pak, memang Tuhan. Iya, Tuhan gitu kan. Jadi Allah Bapa is God, Jesus Christ is Tuhan, Lord. Atau gimana Pak? Tolong jelaskan Pak, saya bukan agak rancu. Jadi karena tadinya saya udah ini, cuma saya jadi jadi bingung lagi Pak. Halo Pak. Silakan Marban. Marban, nanti. Bingungnya di mana? Bingungnya tadi itu kalau menurut saya Allah Bapa itu God gitu. Kemudian kalau Yesus itu Lord gitu. Iya, kalau Di lagu-lagu kan juga di lagu-lagu gereja itu kan Yesus itu Lord gitu. iya, kalau Lord itu kan menyatakan penguasaan Pak. Tuhan kan? Penguasa, iya penguasa. Tuhan itu kan penguasa. Iya. Nah, iya itu aja. Jadi makanya kalau kita lihat di kerajaan-kerajaan pun kan raja juga kan dipanggil Lord kalau bahasa Inggris. Betul. Jadi Nah, itu menandakan penguasaan yang berkuasa. Iya. Jadi pengertian saya benar atau salah gitu maksud saya. Oh, kalau masalah penilaian pengertiannya saya nggak bisa. Pak Bom yang bisa menilai itu. Sudah betul, Lord itu Tuhan. Kenapa Pak? Itu Tuhan, udah betul. Ya. Jadi Yesus sebagai firman Pak. Yesus sebagai Yesus itu adalah firman logosnya Allah. Ya. Logos Bapa, ya kan? Ya. Dibilang Tuhan, terus kenapa? Emang ke Bapak? Enggak, pengertian saya betul atau salah Pak Bom maksud saya?
Katanya udah benar, terus kenapa? Udah benar ini. Nah, pertanyaan saya lagi, kemudian pada saat Yesus mengatakan, apa namanya, secara saya agak kurang hafal ayatnya gitu ya, ikutlah saya karena saya kehidupan dan jalan yang lurus gitu Pak ya. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jalan kebenaran dan hidup. Itu maksudnya Yesus sebagai firman. Berarti kita harus mengikuti firmannya Yesus toh Pak? Ya. Betul Pak ya? Bapak, firman Allah. Yesus itu firman Allah. Bukan Iya, firman Yesus. jadi berarti kita harus mengikuti Yesus sebagai firman Allah. Betul Pak? Iya. Terus Firman yang mana yang harus kita ikuti Pak? Bom. Itu apa namanya? 10 perintah Tuhan kan yang di dalam perjanjian lama, atau ada apa namanya perintahnya Yesus lagi Pak, selain dari 10 perintah Tuhan yang ada di perjanjian lama? Sudah digenapi Pak dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Silakan Bu Putri Sion tolong baca Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22. Ya, minta maaf ya, aku lagi sebentar makan. Ya, ayat yang ke 37 sampai 40. 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, nah kemudian kalau di perjanjian, kalau misalnya menggenapi gitu Pak ya, kita harus menjalankan sefirotnya orang Yahudi, orang Kristen, atau cukup 10 saja. Kristen itu kan penerusnya Yahudi, Pak. Penerusan Yahudi. Kenapa emang? Enggak, maksud saya sebagai agama Kristen itu harus mengikuti sefirot juga, atau karena setahu saya bukan setahu saya, maksudnya pemahaman saya gitu ya, jadi ada beberapa yang misalnya beberapa yang umat Kristen itu nggak lagi mengikuti Yahudi gitu. Nah, sefirot ini kan ada yang mungkin batasannya sampai mana gitu. Kebatasan sih. Kan sudah digenapi semua, apa yang dibatasin? Berarti sebagai Kristen harus menjalankan sefirot. Tapi kan udah digenapi, apa yang mau dibatas lagi? Ya Sepirot itu tadi kan Sepirot yang Bapak bilang tadi kan sudah dibilang dari hukum 10 itu tergantung di hukum yang kedua tadi kan. Hukum pertama kasihilah Allah, terus kedua kasihilah sesamamu manusia. Kan itu inti dari hukum ke-10 itu. Di situ sudah kalau kita sudah mengasihi sesama, yang 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan sudah terpenuhi. Kalau kita melakukan yang pertama tadi, kasihi Allah, itu kan hukum yang pertama sama keempat, Pak. Karena kan kalau Jadi dengan begitu, dengan kita melakukan yang dua tadi, ya hukum 10 itu tadi, yang Sepirot itu tadi yang Bapak bilang, ya sudah kita lakukan, itulah yang kita lakukan. Nah, kalau menyangkut yang Bapak bilang apa seluruh aturan Yahudi kita lakukan, tentu tidak, banyak yang kita lakukan. Oke, sebentar. saya Pak, kalau Ada yang bisa turun dulu, Bapak Apolos mau naik. It's the gimana nih? Kalau it's the Ya, turunin satu aja. ya izin dulu ya, it's the ya. Turun. Ya. Jadi tadi juga kan udah jelas Yesus bilang hukum yang dua itulah tergantung ke 10 hukum Taurat itu. Boleh bantu jawab jelas sedikit. Nah, Pak Wilgo, Pak Wilgosta. Halo Pak. ya Pak.
Bapak kan bertanya tentang Yesus yang adalah firman-Nya Theos. Theos itu punya logos kan. Betul. Nah, logos itu jadi manusia namanya Yesus. Oke. Ya. Jadi Alkitab mengajak kita bahwa Yesus itu adalah firman-Nya hidup. Oke, jadi harus itu dulu, bedakan dulu. Yesus adalah firman-Nya hidup. Ya. Nah, yang Bapak tanya tadi adalah firman yang tertulis di dalam kitab suci. Enggak, maksud saya begitu ikutlah aku, karena akulah jalan kebenaran dan hidup kan Pak ya. Iya, itu yang Yang kita harus ikuti gitu Pak. Itu yang, atau apakah yang di dalam perjanjian lama atau di dalam perjanjian baru ada dibuat baru atau ada tambahan atau ada pengurangan gitu Pak. Pak, Itu Bapak kan bertanya sebentar. Jadi jangan memisahkan ya perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya mau jelasin sama Bapak dulu. ya. Yesus adalah firman yang hidup yang telah menjadi manusia, dia hidup. Oke? Setuju itu. Ya, dia adalah logosnya Theos, telah menjadi manusia. Itu dulu kita pahami. Ya, itu saya sudah Oke. paham. Ya. Nah, lalu kemudian yang Bapak tanya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah menjelaskan tentang semua nubuatan-nubuatan tentang Yesus. Kurang lebih ada 400 nubuat di dalam perjanjian lama itu. Nah, lalu kemudian itu semuanya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Maka yang Bapak tanya tadi tentang 10 perintah, itu yang disebut dengan dekalog kalau dalam bahasa teologianya itu sudah digenapi di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang tadi sudah dibacakan sama Bapak. Nah, di situ apa? Menjelaskan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, itu yang disebut dengan hubungan vertikal. Apa saja hubungan vertikal itu? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Tuh. Nah, hukum yang kedua, hubungan horizontal, yang sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Sudah paham sampai di situ dulu, Pak? Ya, berarti Nah, perintah oke. Tuhan itu tetap berlaku kan? Ya, makanya belum selesai saya. Nanti Bapak, nanti kalau belum jelas Bapak tanya lagi. Nah, semua itu disampaikan, dilakukan, diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dicatat, ditulis oleh murid-muridnya, oleh para rasul. Sehingga kita bisa membaca semua itu di dalam kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu. Itu dulu. Nah, apakah kita menyingkirkan 10 perintah tadi? Tidak, kita nggak menyingkirkan, tapi kita telah melakukannya di dalam Yesus Kristus. Begitu. Jadi Bapak tidak boleh menyepelekan atau tidak boleh saya menyepelekan atau menyingkirkan itu. Saya lakukan itu di dalam Yesus Kristus. Baru lengkap, baru sempurna. Kalau kita lakukannya, kita laksanakannya di dalam Yesus Kristus. Demikian ya, Pak. Ya. Kemudian kalau tentang Sefirot sama aja ya Pak ya? Yang Bapak biar aku jelaskan, Pak Ben, Abang. Oke. Begini Pak ya, Bapak tolong dengar baik-baik ya. Saya langsung skatmat saja, oke? Bapak jangan tanya ulang-ulang. Dari mulut Yesus sendiri katakan, Ya. aku tidak meniriakan satu iota pun hukum Taurat. Jadi di dalam diri Yesus menggenapi itu semua. Oke? Menggenapi artinya meneguhkan kan Pak ya? Bukan meneguhkan, menggenapi. Berbeda meneguhkan. Oke? Jangan ajar kami. Jangan ajar kami. Enggak, Pak, saya ngajar, saya bertanya ini Pak. Iya, Bapak bukan orang Islam. Minta maaf, saya udah tahu Bapak ya. Enggak, saya Islam. Ya, kalau Islam sudah, diam saja. Islam mengajar Islam, oke?
Ya. Bapak dengar dulu ya. Ya. Di dalam hukum Taurat itu, contoh dari satu, jangan ada padamu Allah lain. Oke? Yang kedua, jangan engkau membuat mengibu patung dan menyembah. Oke? Yang kedua. Yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain. Jangan engkau menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Oke? Nah, di situ tertulis digenapi dalam Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Contoh, jangan saya mencari Allah lain. Kuduskan hari Sabat. Oh, berarti berurusan dengan Tuhan. Jangan menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan sebut dan Tuhan Bapa sembah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Sema Israel Adonai Eloheinu Ehad atau Yod He Vav He. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kami sebut. Itu di ayat 37. Nah, ayat 38, kasihilah sesama manusia. Itu dirangkum di dalam Keluaran 20 ayat 12. Contoh, hormatilah ayah dan ibumu. Itu kan kasih sama manusia. Terus, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi, jangan mencuri kolor merah. Jangan kawin dengan anak kecil, jangan kawin istri 4. Itu jangan mengingini, jangan ambil orang punya anak istri, babu. Itu. Nah, itu tertulis dalam Matius 22 ayat 8 sampai 39. Yang 40 adalah yang mana Yesus sudah menggenapi di dalam semua, dalam cara kurban, ya, kurban. Kita nggak perlu lagi ada kurban domba, nggak ada. Yesus sudah tembus di atas kayu salib. Itulah jadi hukum kasih. Jadi Bapak jangan tanya lagi ya, 613 misfot, ya, itu sudah digenapi dalam hukum kasih. 200 ya, Bapak dengar ya, 285 perintah, 365 larangan. Oke, itu sudah digenapi dalam hukum Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan? Contoh, Yesus sunat, karena dia orang Yahudi. Semua kita sudah masuk dalam Yesus. Yesus baptis, kami sudah masuk dalam Yesus. Yesus baptis. Yesus suruh kita melakukan perjamuan kudus, kami melakukan perjamuan kudus. Jadi apa yang Yesus sampaikan itu kita harus lakukan. Sudah masuk dalam Kristus. Oke? Nah, apalagi pertanyaanmu? Intinya berarti yang kita harus lakukan itu yang 10. Kan Yahudi itu kan banyak yang aneh-aneh tuh Pak, bukan Pak. Intinya Bapak belum paham. Banyak sekali. Intinya Bapak jangan campur. Bapak jangan. Saya sudah jelaskan. Saya kira tadi sudah jelas, Pak. Iya. Jadinya begini, Pak. Hukum kasih itu kan ada dua, kasih kepada Allah, kasih kepada manusia. Saya sudah jelaskan secara detail. Oke. Jangan bersaksi dusta. Bapak saja bersaksi dusta. Bapak kan tidak melakukan hukum Taurat. Islam kan tidak ada hukum Taurat. Betul? Ya. Iya, kalian tidak ada. Tidak ada. Nah, apalagi pertanyaanmu? Saya pikir sudah jelas, Pak. Pertanyaan yang lain saja. Oke, berarti enggak, maksud saya berarti pemahaman saya benar ya Pak, berarti enggak, salah, pemahaman Bapak salah. Kemudian kita mengikuti Kristus sebagai firman Allah dan kemudian ada beberapa kita tinggal mengikuti yang 10 perintah Tuhan itu saja kan? Tidak. Bapak berarti belum paham. Tadi kan saya sudah jelaskan, Pak. 285 perintah, 365 larangan. Jadi semua 258 kan? Semua ada 613 ya, 365 dengan 285 ya. 285 dan 365 ya. Itu ada 613 ya, mispot itu, oke? 613. Nah, itu sudah digenapi, Pak. Yesus yang menggenapi itu. Jadi yang Yesus katakan, kita harus mengikuti. Maaf, Pak. Menggenapi ini artinya apa, Pak? Kalau bukan meneguhkan? Yesus yang menggenapi. Kalau meneguhkan kita nggak mampu. Yesus yang menggenapi. Yesus sudah menjalankan semua itu, oke? Berarti kita tidak perlu lagi kan? Kita tidak perlu lagi kan menggenapi yang. Apakah saya perlu mati di atas kayu salib? Bapak yang mati sudah.
Bapak kan tidur bertanya sama Tuhan Yesus. Nggak ada manusia yang bisa melakukan itu, Pak. Di dalam hukum Taurat, misfot, satu salah semua salah. Nggak ada yang bisa mampu. Hanya Yesus. Makanya Yesus katakan, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan keringanan kepadamu. Karena kuk yang kuberikan sangat ringan. Itu tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Itu ajaran Yesus. Jadi kita nggak perlu lagi mau contoh, mau berbuat dosa. Contoh nih Marban kan dengan saya. Marban datang lapor sama saya, Pak Bobom, saya orang miskin, saya mau bikin korban penebusan dosa, saya mau burung tekukur 2 burung, 1 untuk imam, 1 untuk persembahan. Tidak begitu lagi. Paham ya? Sudah tidak perlu. Itu dalam mismot. Oke? Berarti yang ada di Roma 21 ini ya Pak ya? Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Maksudnya tanpa hukum Taurat itu kitab para nabi. Iya, maksudnya itu kita sudah hidup, tidak perlu lagi namanya mau bikin ini, mau bikin ini. Itu semua sudah digenapi dalam kasih Kristus. Yang kita hidup ini adalah hukum kasih karunia. Nanti Bapak baca dalam Roma 5 ayat 20. Jadi hukum Taurat itu kalau kita ikut semakin banyak semakin tambah dosa. Kalau kita hukum kasih karunia, kita berbuat dosa, kasih karunia semakin berlimpah-limpah. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Kita punya perantara, jadi kalau kita berdosa, kita tinggal berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, alhamdulillah. Nanti Roh Kudus itu yang menuntun kita. Bapak berbeda. Jadi kita kalau sudah orang Kristen, sudah menjadi orang Kristen, kita sulit untuk melakukan hal-hal yang buruk karena Roh Kudus membimbing kita. Jadi kalau Bapak lihat ada seorang pendeta pergi murtad, itu bukan pendeta, itu setan. Nah, nah, jadi kalau ada pendeta yang membunuh, itu setan. Pendeta merampok, itu setan, bukan pendeta itu, pedoti. Paham ya? Nah ini juga ada di sini nih Pak, apa namanya Roma 3 ayat 28 ini ya, karena kami Iya, bahwa itu maksudnya. Karena iman gitu ya, dan bukan. Iya, jadi kita iman kepada Yesus Kristus, gitu loh. Karena kita manusia nggak akan sanggup melakukan hukum Taurat secara sempurna. Betul. Nah itu Bapak sudah tahu. Itu baru tahu. Aduh, kita berikan tepuk tangan buat Bapak dulu. Haleluya. Nah, Bapak kapan saya baptis, Pak? Saya topang tangan kah? saya mau segera Pak dibaptis sebetulnya. Amin, haleluya, 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 haleluya. Bapak, Batasannya itu apa Pak? Maksud saya gini, apa yang Pak? yang perlu kita jalan? Maksudnya gini ya. Oke. Misalnya gini, di Yahudi sendiri kan mereka masih melakukan apa namanya begini. Pak ya. Bapak, Halo Pak. Bapak di situ ada Alkitab. Halo Pak, maaf putus-putus nih Pak. Bapak di situ ada Alkitab. Halo Pak, maaf putus-putus. Ya, jaringan Pak Bom kayaknya kurang bagus ini. Ladies and gentlemen. Udah. Pak Bombom. 1, 2, 3, 2. Nah, putus-putus lagi. Oke. Bapak di situ ada Alkitab? Bapak ada Alkitab di situ? Ada Pak. Sebentar saya buka Pak. Oke. Bapak tolong baca Matius 8 ayat 1 sampai 4. Matius. Teman-teman di rumah catat ya. Matius 8. Ayat? Iya, ayat 1 sampai 4. Setelah 1 sampai ayat 4. Bapak coba baca. Ini saya mau buka, Bapak punya ini. Ya, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya.
Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Gitu, Pak. Oke. Bapak tadi kan bicara hukum Taurat, betul? Betul. Oke. Di situ Yesus lagi berbicara sama orang Yahudi. Oke? Oke. Hukum Taurat itu ada 613. Oke? Ya. 248 perintah. Bapak ingat? Ya. 248 perintah, 365 larangan. Berarti ada 613 hukum Taurat. Paham, Pak? Ya. Nah, di dalam hukum Yahudi yang tadi Yesus lagi berbicara sama orang Yahudi, itu kan lagi sembuh toh? Lagi disembuhkan, betul? Ya. Oke. Terus Yesus katakan begini. Yesus katakan begini. Saya baca ulang ya. Ya. Aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu tahirlah orang itu kustanya. Terus Yesus berkata begini. Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Betul? Ya. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Ya. Imam berarti ada imam, ada pendeta di situ toh? Ya. Orang Yahudi. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa. Betul? Betul. Nah, sekarang diperintahkan Musa. Kenapa Yesus suruh pergi? Itu timbul pertanyaan, tepat? Ya. Nah, kan Yesus kan ada di situ. Kenapa Yesus suruh apa? Yahudi pergi mempersembahkan. Kan dia sudah sembuh, betul Pak? Ya. Nah, kenapa Yesus suruh pergi? Karena Yesus belum mati, dan belum disalibkan, dan belum mati. Kenapa? Karena Yesus berkata, begini Pak, aku datang tidak menyediakan salah satu ataupun hukum Taurat. Karena di dalam kitab Imamat, ya, di dalam kitab Imamat, oke Pak ya? Aku lagi di dalam kitab Imamat. Itu dalam kitab Imamat itu ada korban sajian, korban bakaran, ada korban keselamatan, oke? Ya. Ada korban penghapusan dosa, ada korban penebus salah. Ya. Nah, kenapa Yesus suruh orang itu pergi? Dia melakukan korban apa? Korban sajian, oke? Ya. Karena dia sembuh. Ya. Itu yang dia harus lakukan. Nah, nanti setelah Yesus disalibkan, Yesus mati, disitulah penggenapannya. Makanya kita orang Kristen tidak perlu lagi membawa korban-korban darah. Macam orang miskin, bawa burung tekukur, toh? Korban syukuran, korban keselamatan atau korban penebusan dosa. Nah makanya selama Yesus belum mati, dia bilang orang Yahudi boleh melakukan itu kepada imam. Nanti setelah Yesus mati, Yesus bangkit, baru kita tidak perlu lagi lakukan itu. Sudah digenapi. Paham Pak ya? Ya. Nanti Bapak coba baca Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 1 dan 10 saya coba Bapak baca. Oke. Berarti penyalipan Yesus itu sebetulnya untuk penggenapan hukum Taurat. Betul. Bukan untuk penebusan dosa pada zaman manusia Nabi Adam, Pak. Semua. Nanti saya jelaskan. Jangan ke situ panjang. Coba baca dulu Ibrani 10 ayat 1. Ibrani 10 ayat 1 dan 10 ya. Ibrani 10, bentar Pak. 10 ayat 1 ya Pak ya. Ya. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ini Pak. Ya. Ya. Bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Ini ya Pak ya? Bapak mengerti kan? Ya. Jadi kalau memang kita mau hidup dalam hukum Taurat, tiap tahun, tiap bulan kita mempersembahkan terus begitu. Paham ya? Ya. Jadi kalau satu salah harus kita ganti. Nah,
Karena Tuhan tahu manusia tidak mampu melakukan itu, makanya Yesus datang. Yesus katakan, Matius 11 ayat, Bapak catat ya, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oh, coba Bapak baca Ibrani 10 ayat 10 dulu. Ibrani 10 ayat 10 baca. Sudah Pak. Matius berapa tadi Pak? 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11. Bentar Pak. Teman-teman yang di YouTube, kita langsung pindah ke part kedua ya, boleh ya. Kalau setuju ketik 1. Penonton yang di YouTube hari ini nonton banyak ya, hampir 2000 ya, di YouTube maupun TikTok. Tolong yang di YouTube, tolong nanti kita pindah ya. Kalau setuju ketik 1 ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. 28. Oh haleluya, makasih Jin Pak Jin ya, Jin botol ya. Tadi sudah berkati ya. Dapat laut itu. Dapat laut ikan paus. Nanti kita Silakan baca ini ya Pak ya. Iya ya. Semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Iya. Lanjut Pak, lanjut. Oke, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lembah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Oh, kuk yang kuberikan? Lanjut, kuk yang kuberikan? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Itu yang haleluya. Ya. Nah, maksudnya kuk itu, jadi kita ikut Yesus itu tidak perlu macam-macam lagi. Kita perlu ke gereja, bawa hewan, bawa apa lagi toh? Ya. Jadi sedikit-sedikit kita panggil, kita berdoa langsung masuk kamar. Tak perlu lagi, ya. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Kita tidak perlu lagi, contoh kalau kita maki orang terus, aduh Tuhan Yesus ampuni saya. Bapak paham ya? Ya. Kalau di kitab Taurat itu kita bawa burung, bawa kambing atau domba tuh, tidak perlu. Coba Bapak baca Ibrani 10 ayat 10, haleluya. Kita tempat tangan ya, Ibu Hana kita tempat tangan untuk Bapak ini ya. Saya percaya malam hari ini Roh Kudus, jamaah kita semua, saya percaya Tuhan Yesus, jamaah Bapak Wi Gustaf ya. Oke, yang di YouTube kita pindah dulu ya teman-teman ya. Maksudnya kata-kata penggenapan ini yang Iya, Yesus yang menggenapi Pak, bukan kami. Ya. Dia menggenapi semua dalam diri Yesus. Jadi Yesus dibaptis, harus Bapak dibaptis. Bapak masuk dalam Yesus. Ibrani 10 ya Pak ya? Iya, Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10. Jamaah dia. Dan karena enggaknya inilah Jamaah dia. kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Oke, Jangan telepon teman-teman, jangan telepon. Ya. Haleluya. Jelas Pak. Terima Bapak kasih sudah? Pak Bom. Haleluya, makasih Pak Jin Botol. Bapak sudah dengar, Bapak mau saya doa Pak? Boleh Pak. Pak Wil Gustaf, saya mau doa untuk Bapak. Boleh saya doa? Boleh Pak. Oke, Bapak sudah semakin teguh percaya Yesus Pak? Bapak sudah semakin teguh? Saya sih percaya sama ini dari dulu Pak. Cuma belakangan ini justru saya dibuat bingung sama kawan-kawan dari Kristen juga yang jadinya saya bukan bingung, maksudnya ya ikut haleluya. Bapak belajar sama Pak Bom. Bapak sudah follow begini Pak, nanti saya jelaskan secara detail. Bapak sudah follow Pak Bom punya 02, 05? Sudah? Ini yang halaman ini ya Pak ya? Ini yang 04. Oh, yang Bom 0 berapa Pak? 02 dan 05 lagi. Pak Bom punya ini kan 04, ada 02, 03, 05. Bapak lihat dia punya itu yang besar-besar ya, yang ada 10.000, 20.000 ya. Kalau yang kecil-kecil Bapak jangan follow, yang besar-besar, oke? Nah, Bapak sudah dibaptis belum? Belum. Oke. Bapak sudah percaya Yesus mulut sebagai Yesus Tuhan Juru Selamat? Saya dari dulu percaya kalau itu. Oke. Bapak mau siap baptis Pak? Bapak mau dibaptis? Sebetulnya saya belakangan ini sih berpikir Pak, cuma
apa namanya ya satu dan lain hal lah, bukannya secara iman ya, tapi secara keduniaan yang belum bisa nih Pak. Kalau secara iman dari dulu saya lebih apa ya beriman lah kepada Yesus gitu ya, dan kepada Allah Bapa sebagai Theos gitu kan. Begini Pak, nanti Bapak belajar nggak apa-apa, belajar. Sekarang Bapak punya iman, Bapak sudah mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Pak? Iya, Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu saya percaya. Amin, amin, haleluya. Oke. Bapak habis ini, Bapak nanti bisa. Sudah pasti dia sebagai Juru Selamat. Oke. Bapak ambil Pak Bobom punya nomor di YouTube, ada. YouTube-nya Pak Bobom, Bapak tolong catat. YouTube-nya Pak Bobom ya? Iya, Pak Bobom, Bapak Bobom punya tolong catat YouTube-nya. Solata BM2 Apologet. Nah, di situ ada Bapak punya siaran ini sekarang, ada live ini. Ya. Ada terekam, Bapak boleh nonton ulang, oke? Dan kemudian ya terus terang amin, haleluya. Haleluya. Tapi masih sedang berproses. Ya mungkin nggak apa-apa. Nanti begini Pak. Nanti selama saya live, Bapak ikuti saja. Ya, Bapak belajar. Bapak tanyakan apa saja. Mau Tritunggal, mau pengenalan tentang Firman. Ya, Pak Bobom yang ahlinya. Tanyakanlah kepada, ini ada abang saya ini Apolos, ini juga pendeta. Master teologi sama dengan Pak Bobom, ya. Ini abang saya. Siap. Ya. Gini. Bukan satu kebetulan, tapi memang waktunya untuk bagaimana Bapak bisa mendapatkan dan menjadi warga kerajaan sorga yang sah, haleluya. Dipertemukan dengan semua kita yang ada di dalam ruangan ini. Nah teman-teman, kita harus sepakat ya, yang ada di dalam ruangan Pak Bom semua harus bersepakat. Di dalam iman kita percaya, pada malam hari ini bukan hanya Pak Wilgus saja yang diselamatkan, tetapi ada jiwa-jiwa yang lain yang belum mengenal kasih dan cinta Kristus Yesus Tuhan. Mereka juga akan diselamatkan dan mereka juga akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita sambil menunggu karena Pak Bom. Iya, kita sambil menunggu Pak Bom sambil panelnya di YouTube ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan dari Bang Sang Penggugat ataupun Pak Pendeta Apolos, monggo silahkan. Saya mau nambah dulu. Ini Pak Wilgusta ini pernah masuk di tempatnya Bu Sofi. Iya, waktu lalu, betul ya? Iya. Ya, saya ada di situ, saya dengerin itu. Memang saya ngeliat Bapak itu kayak punya apa gitu ya, pengetahuan yang cukup banyak gitu ya. Iya, saya belajar kekristenan sebetulnya sudah lama ya Pak ya. Cuma ya mohon maaf waktu di room kemarin itu karena sebetulnya ya saya dapat pengetahuan yang lebih ini sekarang dari Pak Bom gitu ya, yang sesuai dengan lebih tepat di hati gitu ya, ya masuk gitu ya. Di hati dan di logik dan yang selama ini saya pelajari dan saya imani gitu Pak. Itu. Betul. Tadi waktu saya lihat itu lagi room ini kayaknya sesuai dengan apa yang saya imani lah selama ini gitu ya. Jadi saya lebih mau belajar lagi gitu. Iya, jadi waktu kemarin itu masuk di tempat Bu Sofi itu, saya melihat ini kan punya banyak pengetahuan, mempelajari agama gitu kan. Cuma keras, serius saya katakan keras. Kenapa? Maksudnya ngeyel di kepalanya itu lebih keras gitu loh. Kalau menurut saya ya, Bapak tuh keras sekali gitu. Iya. Ya, puji Tuhan saya, tapi dari tangan Pak Bom udah tepat ini. Ya, selamat ya Pak Wil Gustaf. Nanti kita kayaknya dekat-dekat deh. Ya, digampang untuk belajar. Tangani dulu ke Pak Bom aja dulu. Makasih Pak Jin Botol, Tuhan Yesus Pak. Pak Jin Botol bisa. Terima kasih Pak Jin buat tampilannya. Pencinta di Selatan Berdua di YouTube. Ini kayak mungkin Pak Paulus kali ya Pak ya. TikTok ya Pak ya. Ya. Ini Pak Paulus bukan nih. Saya pamit dulu Pak ya. Terima kasih banyak Pak Bom, nanti kita ngobrol lagi. Kita doa Aku mau doa dulu Pak. Selamat Pak. Doa dulu Pak.
Pak Wigustaf ya, Pak Wigustaf ya. Ya. Oke. Supaya pernyataan Bapak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, kita doa. Nanti setelah itu masalah proses selanjutnya nanti kita bicara di bawah layar ya, Bapak ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terus kalian ada yang minta doa tuh, Pak, ibunya lagi sakit, Pak, sekalian. Nanti sebentar, ini sendiri. Oke. Ya, doa pengakuan iman. Ya, Pak Wigusta ya. Iya, Pak. Pak Wigusta ya, aku siapkan ini dulu ya, Pak ya. Pak Wigusta ya. Tulis nama dulu. Bapak punya nama ini aneh, nama aneh jadi. Kependekan itu sebetulnya. Ya sementara ini jangan ini dulu Pak, jangan terlalu. Iya benar. Gak usah disebutkan dulu deh. Ya nama Bapak saja Wigusta ya. Ya Tuhan tahu lah Pak, siapa saya Pak. Iya. Amin. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama dengan Pak Bom di channel Solata B2 Uploaded. Terima kasih banyak anak Tuhan yang sudah mendukung di channel Pak Bom. Ada Ibu Elizabeth Rosita, Pak Franciscus Kiatma, Ibu Elizabeth Nadi Wijaya, dan semua anak Tuhan satu persatu. Ada yang di Jepura Ibu Hermin, dan tadi ada teman namanya saudara nama Pak Jin Botol. Makasih Pak Jin ya dari YouTube di sini, Ibu Budi Atilisi, semuanya. Opung, Bang Ian Tobing, terima kasih banyak semuanya. Haleluya. Hari ini satu jiwa dimenangkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya, kita bersyukur. Dari kita diskusi ini hari ini Pak Wigusta ya, Pak Wigusta sudah mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Semakin imannya semakin kuat. Bukan karena Pak Bom, bukan karena kami, tapi karena Tuhan Yesus yang memilih Pak Wigusta. Haleluya. Amin Pak Wigusta. Amin. Musiknya besar atau kecil? Aduh pas-pas, sudah pas-pas. Kecil Pak Bambang. Kasih besar lagi sedikit ya. Sedikit lagi, sedikit. Kalau begini? Masih kecil. Masih kecil sangat. Kalau begini sudah pas kan? Ya, oke mantap. Oke, haleluya. Pak Wigusta pas waktu Pak Bom suruh ikut, Pak Wigusta ikut ya. Ya. Pak Pendeta kompang tangan, biar Pak Wigusta sekarang sudah menerima kuasa Roh Kudus. Terima ya. Siap terima kuasa Roh Kudus Bapak? Tinggal nanti proses pembaptisan. Ya, karena kita tidak tahu kapan kita punya umur. Betul Pak? Haleluya. Oh Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Haleluya. Dalam nama Yesus kasih. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Amin. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami Tuhan dari sore hingga saat ini Tuhan, Engkau membawa satu jiwa di dalam room ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang mana hari ini Tuhan Engkau membawa Bapak terkasih Pak Wigusta, yang mana Tuhan dia akan siap mengaku dengan mulutnya, dengan iman hatinya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di depan kami semua Tuhan. Oh itu Tuhan, hamba-Mu siap Tuhan sebagai saksi hamba-Mu topang tangan. Amin. Bapak Wigusta ikuti Bapak, Pak Bom. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saat ini dari hati saya, dengan mulut saya, dengan lidah saya mengaku, Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jamah saya Tuhan. Kuduskan saya. Angkat saya sebagai anak-Mu.
Angkat saya sebagai anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus membawa saya, Kemana Tuhan Yesus membawa saya akan ikut. saya akan Saya siap memikul salib saya siap memikul salib sampai Tuhan Yesus memanggil saya. sampai Tuhan Yesus memanggil saya. Ampuni dosa saya Tuhan. Ampuni dosa saya Tuhan. Ampuni dosa saya dari kecil Tuhan. Ampuni dosa saya dari kecil Tuhan. Sampai saat ini Sampai saat ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus jamah keluarga saya, jamah keluarga saya, anak-anak saya, anak-anak saya, istri saya, istri saya. jamah Tuhan. Jamah Saya percaya, saya percaya, saya percaya saya percaya satu orang bertobat, satu orang bertobat, sesi rumah diselamatkan. sisi rumah diselamatkan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Saat ini Saat ini nama saya nama saya sudah terdaftar kerjaan sorga. sudah terdaftar. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, Amin Bapak. dikuduskanlah namamu. dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, Datanglah kerajaanmu. jadilah kehendakmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya Karena Engkaulah yang empunya kerajaan kerajaan dan kuasa dan kuasa dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat ya Pak. Hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, ku sembahkan. Amin. Ku sembahkan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Haleluya Bapak. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami percaya Haleluya. sesuai dalam firman-Mu dalam Lukas 15 ayat yang ke-7 hingga yang ke-10. Satu orang bertobat di sorga, malaikat bersukacita. Kami bersyukur Tuhan saat ini Engkau Bapak, Ibu, dan keluarga, dan kami semua saat ini sudah menyaksikan urapan kasih dengan kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Bapak telah menerima dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Bapa, amin. Ku persembahkan Maka hidupku sebagai persembahan kudus yang berkenan pada. Amin, amin, amin. Sebagai ibadah sejati. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Jembotol. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan.
Ku serahkan hidupku kepada-Mu. Semua berkumpul untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan. Amin. Haleluya. Ku sembahkan Haleluya. Pak Wigusta. Pak Wigusta. Bapak bergembira saat ini Pak Wigusta? Bergetar saya, Pak. Nggak tahu. Oh, haleluya, saudara. Haleluya. Oh, dia sudah azan semua bersuka cita. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Satu jiwa telah dimenangkan. Satu jiwa diselamatkan. Sesi rumah diselamatkan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya terhadap Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur. Ada saudara seiman kita yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Karena kabar keselamatan itu telah disampaikan kepada saudara kita. Biarlah saudara kita yang baru bertumbuh, beriman dalam Yesus Kristus, dan sejatinya dia lagi mengenal akan kasih sayang. Kita percaya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bebanmu akan ringan jika engkau berada di jalanku. Dan kuk yang kau berikan itu adalah ringan. Jadi Allah kita cari Tuhan selamat dia berkenan. Dan hanya kemuliaanlah yang bisa kita panjatkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi motivasi dan bermanfaat untuk kita semua semakin tekun dalam Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua.